Salam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan terus dalam keadaan sehat selalu dan terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, comment, subscribe, serta bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, dan nama Tuhan terus dimuliakan. Karena kami menyadari juga bahwa tanpa dukungan dari Bapak Ibu Saudara, kami tidak bisa melakukan hal ini. Namun kami bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara terus setia mendukung kami. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan si wanita, bagaimana dia mempermainkan atau menyakiti hati Tuhan. Dia begitu mengikuti keindahan dunia, begitu mengikuti keinginan dagingnya, dan sampai dia meninggalkan Tuhan, pindah agama, bahkan sampai dia hidup kacau balau Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Namun puji Tuhan, yang betapa baiknya Tuhan, dia setia dan setia untuk terus bekerja kepada si wanita ini sehingga dia boleh berbalik dan sekarang dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk melayani, dan dia bahkan sekolah teologi dan sekarang dia dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang luar biasa, dan mari kita menyambut kesaksian ini dengan penuh ucapan syukur. Selamat menyaksikan. Shalom. Malam. Aduh, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu benar-benar dahsyat, ajaib, kasihnya tak ada batasnya, tidak pernah habis. Bahkan saat ini yang saya rasakan, rasa bersyukur itu luar biasa. Tuhan tuh ada aja yang dia perbuat bagi kita. Oke, perkenalkan, nama saya Veronica Violeta. Saya sudah berkeluarga, saya dikaruniai 2 anak putri, dan umur yang pertama 17 dan kedua 7 tahun, agak berbeda jauh ya. Oke. Saat ini saya ibu rumah tangga, saya juga lagi menyelesaikan kuliah teologi saya, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kepercayaan saya turut dalam pelayanan baik dengan anak-anak, gitu, orang tua dan juga lansia. Di sini saya ingin bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Tuhan Yesus itu benar-benar kasih setianya ajaib. Bahkan dia benar-benar menunggu saya, menunggu saudara kembali kepadanya. Karena memang kita ini manusia berdosa. Itu hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah ada celah dosa, tapi kita ini manusia berdosa, dan akuilah segala dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, maka akan diampuni. Oke, saat saya sekitar tahun 2000, kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA, di situ saya tidak menyelesaikan kelas 3 saya, di mana saya waktu itu memang saya sedang hamil duluan, dan itu saya lagi pacaran, dan saya tidak menyelesaikan itu. Saya berpacaran dengan orang yang kebetulan berbeda agama, dan kami menjalani, akhirnya mulai ada kecurigaan dari keluarga,
juga dari sekolah semuanya gitu, bahwa saya ada perbedaan, ada perubahan di badan saya. Tapi saya mengelak karena saya belum pernah melakukan gitu kan. Akhirnya waktu berjalan, oke, ketahuan juga. Kita pacaran itu kalau nggak salah waktu itu 3 atau 4 bulan ya. Sementara kandungan itu udah 5 atau 6 bulan. Jadi ada keganjalan gitu dari keluarga yang dulu ya gitu. Dan akhirnya kami buat keputusan. Jadi setelah lahiran kita akan tes DNA gitu. Jadi kalau memang negatif kita bercerai gitu. Dan kalau positif yang pasti kita tetap bersama, tapi harus ini apa namanya, saya ikut dengan agamanya suami saya yang dulu gitu. Jadi ya sudah, saya oke gitu. Tapi sebelum terjadi itu, saya sudah berpikir sebelum menikah bahkan ya, saya sedikit takut juga ya, aduh nih kayaknya bukan ini anaknya dia gitu ya, tapi yaudahlah saya masih tutupi itu. Jadi saya masih tutupi, saya belum karena saya takut, akhirnya ya sudah proses pernikahan itu kami lakukan 2 kali gitu. Jadi satu di KUA, satu di gereja. Dulu memang kami ini pelayanan ya, saya dengan keluarga saya pelayanan, tapi itu waktu masih SMP gitu, di salah satu gereja. Dan karena kami punya kesibukan masing-masing, saya udah mulai SMA, saya mulai ikut ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan, jadi saya sudah tidak ikut dalam pelayanan lagi gitu. Jadi pas orang tua keluarga ya sudah, saya terserah gitu, kalau memang mau mengikuti silahkan gitu. Ya sudah, pada saat itu selesai sudah kami melangsungkan pernikahan, kami masih berbeda agama gitu. Dan akhirnya waktunya lah di sini keputusan di mana saya harus mengikuti dia, itu kalau positif gitu. Dan akhirnya negatif, bukan anaknya gitu. Dan mau nggak mau saya harus terima gitu, tapi berat gitu. Akhirnya saya benar-benar menyatakan langsung dengan suami saya yang dulu. Saya menyatakan langsung bahwa karena kita udah kurang lebih setahun sih ya bersama, jadi kayaknya kalau hilang begitu aja sedih gitu, karena kebiasaan bersama dulu gitu. Jadi saya bilang ya udah, aku ikut kamu aja, aku mau pindah agama gitu. Dan sama sekali saya nggak memikirkan keluarga, tapi saya sedih sih, memang saya menangis. Tuhan, maafin saya ya gitu, saya menangis. Saya jadi mau pindah agama tuh demi dia gitu loh, karena tidak mau ditinggalkan gitu. Tapi memang untuk berpindah mengikuti agama lain susah. Maksudnya gini, kalau bukan karena hati itu, kalau Tuhan tidak bekerja itu susah gitu. Benar-benar itu paksaan banget gitu. Jadi mau nggak mau saya memilih kan. Akhirnya saya memilih gitu. Wow, jahat banget saya sama Tuhan saat itu ya. Ya sudah, akhirnya saya mencoba untuk, saya dikasih buku-buku apa tuh namanya, kitabnya gitu ya untuk saya pelajari, Quran ya, terus buku-buku semua untuk saya pelajari, bahkan mukena semuanya lah diperlengkapi saya ini kata ya dari keluarga mereka. Tapi ya saya simpen, tapi sedih terus gitu. Jadi setiap mereka pergi, saya di kamar saya menangis gitu. Apakah ini gitu, saya harus pelajari gitu kan. Ya udahlah, saya berusaha untuk pokoknya bisa gitu. Tapi nyatanya tidak bisa juga saya ikuti semuanya itu. Lalu 2 bulan setelah kami berpisah, akhirnya puji Tuhan saya bisa melupakan dan bisa melepaskan gitu. Pada saat itu malah berubah yang mana dia yang mencari saya gitu, tapi saya tidak mau, saya udah nggak mau lagi gitu. Dan saya semakin dewasa, semakin saya semakin mulai waktu berjalan ya, pergaulan saya semakin bebas, semakin yang ini milik saya, dunia ini tuh milik saya gitu. Sementara di atas ada Tuhan gitu.
Saya lupa gitu. Jadi lupa tuh yang bukan artinya benar-benar gimana ya? Ya pokoknya doa sih biasa ya, hanya memanjatkan doa apa masalah atau apa, tapi biasa aja gitu, biasa gitu. Pokoknya happy gitu. Makanya kalau teman-teman saya dulu melihat siapapun, saya tuh nggak ada papanya gitu. Maksudnya bukan nggak ada apa nggak ada masalah ya maksudnya, tapi masalah tapi justru makanya saya nggak pernah saya bawa beban gitu. Masalah banyak tapi saya biarkan aja gitu, saya biarkan, saya happy, saya senang-senang, saya uh, apa namanya, saya cari uang juga buat anak saya waktu itu, terus saya apa tetap hiburan, saya mencoba melakukan yang jahat lagi sama Tuhan, saya minum-minum gitu, saya seks, terus saya apa lagi ya, saya aborsi juga, dan saya apa ya, banyak sih, pokoknya banyak banget gitu. Dan saya masuk pindah agama lagi, pindah agama. Saya pindah agama, tapi sebelumnya saya bertemu dengan suami saya yang kedua ini. Sebelum saya melakukan pindah agama kedua, saya bertemu dengan suami saya sekarang. Itu kami pacaran udah sekitar 5 tahun. Nah, eh, saya juga menolak dia sebenarnya gitu. Tapi ya udah, saya kasih syarat kan. Akhirnya dia mau gitu. Puji Tuhan, pacaran 5 tahun, barulah kita menikah gitu, menikah karena saya sudah hamil lagi gitu. Oke, dan puji Tuhan akhirnya uh, kita menjalankan rumah tangga kurang lebih setahun ya, setahun masih adem ayem, maksudnya masih buat saya nyaman banget gitu. Tapi mulai setahunan gitu saya mulai kayak apa ya, kok nggak puas gitu. Nggak puas dalam arti tuh wanita tuh wajar ya, maksudnya keinginan dagingnya tuh banyak gitu. Kalau yang pasti pertama uang gitu kan, materi gitu. Terus kedua ini mau beli ini beli itu gitu kan. Terus kayak apa ya? Kayak ada yang kurang gitu. Pengen kemana-mana, pengen bebas pokoknya lah ya gitu. Setahunan kok kayaknya begini aja gitu. Akhirnya um, saya memutuskan untuk kita ada keributan nih, ada keributan. Terus aku memikirkan, aku langsung memutuskan untuk keluar rumah. Nah, keluar itu keluar rumah dengan saya bawa anak-anak saya berdua itu saya bawa seribut ya, terus saya bawa mobil, saya ke rumah mama saya gitu. Ya sudah dari situ saya mulailah di situ saya sekitar tahun berapa itu ya, pokoknya saya udah mulai 2013, 14 kali ya, kurang lebih 2015-an ya. Saya keluar apa namanya? Saya melakukan hal-hal yang jahat banget di mata Tuhan. Gitu. Padahal saya udah berumah tangga ini loh, saya udah punya anak, udah punya suami. Gitu. Di firman Tuhan kan semua ada, gitu. Bahwa kita tuh tidak boleh jangan berzina ya, jangan berbohong gitu kan. Wah semuanya tuh ada. Jadi perintah apa tuh firman Tuhan semua yang ada ini saya langgar gitu, saya lakukan pokoknya. Saya nggak inget dosa gitu, saya mau keinginan daging saya itu semua terpenuhi gitu. Akhirnya semua ada waktu itu saya dapetin dengan cara instan gitu. Saya wanita malam dulu iya pernah gitu kan, mabuk-mabukan, minum-minuman, kenal dengan cowok sana sini gitu, mau aja gampangan gitu ya. Akhirnya pada saat suami saya dinas di luar kota, itu sekitar tahun berapa ya, 2000, dia udah di luar kota itu 2016 atau 2017 ya. Terus saya berpikir enak gitu, dia semakin pergi saya semakin bebas gitu. Nah, pada 2017 saya mulai deh kenal sama seorang laki-laki, dan itu juga karena saya pas lagi bekerja di salah satu live streaming gitu. Nah, saya kenalannya di situ gitu. Dan disitulah dia mulai mulai mau ketemu gitu katanya, ya udahlah gitu. Akhirnya saya sangat bersyukur gitu, maksudnya bukan bersyukur sama Tuhan, seneng banget gitu loh, seneng bahagia sendiri ya gitu. Akhirnya ya udah saya ketemu, kita janjian gitu, dan situ saya pacaran gitu, saya terima, saya mau gitu. Dan itu suami saya nggak tahu gitu. Dia memang beragama, kami berbeda agama gitu. Tapi nggak nyampe setahun ya, nggak nyampe setahun
Saya ini tiba-tiba saya tertarik, saya mau masuk agamanya gitu. Pokoknya jangan sampai saya ditinggalin lagi deh gitu. Karena buat saya dia tuh udah membahagiakan saya gitu. Dan udah pokoknya saya udah mantep mantep lah sama dia. Dan ya udah saya jalanin pacaran kayak biasa. Dan dia mau dengan keadaan anak saya, dia terima gitu. Dan kami menjalankan. Suami saya nggak tahu saat itu kan. Waktu itu, oh ya ini dia belum tahu. Dan apa namanya, udah saya diajarkan untuk sholatnya gitu. Apa tuh wudhu wudhu ya apa sama apa namanya gitu kan. Saya udah pernah melakukan. Terus saya baca, bahkan saya hafalkan bacaan Qurannya gitu. Nah waktu itu kan masih pakai aplikasi kan, ada tuh ya di aplikasi itu Quran apa gitu ya, terus saya baca gitu, saya diam-diam di rumah gitu di atas, saya bersih-bersih pokoknya wudhu lah gitu, terus diajarin, dituntun gitu. Nah, tiba-tiba 2018 2018 Oktober ya, September Oktober itu kayak tidak menyenangkan gitu. Saya udah mulai tidak nyaman gitu loh, karena dia udah menyakiti saya, dia udah mulai mulai apa ya, nggak nyaman lah gitu. Sampai ya di situ juga saya sempat aborsi juga tuh. Di situ saya nggak mikirin lagi Tuhan, bukan nggak mikirin Tuhan, maksudnya gini, Tuhan ampuni aku ya gitu, udah sekedar sekedar gitu gitu. Pokoknya setiap masalah saya, kehidupan saya, keluarga semua nggak ada yang tahu. Di hadapan mereka saya tuh bahagia, happy, nggak ada masalah gitu. Tapi Tuhan tahu saya siapa gitu. Saya ini siapa orangnya? Saya tuh jahat jahat sama manusia, saya jahat sama Tuhan gitu. Makanya Tuhan ya itu, saya nggak tahu lah. Pokoknya setelah itu saya bersyukur, saya bisa lepas gitu kan. Saya meninggalkan anak-anak saya, keluarga saya gitu. Saya alasan, bahkan pekerjaan nih, saya lagi ada pekerjaan, saya tolak-tolak, saya bilang alasan lah gitu. Saya bilang program baru, ada meeting gitu. Jadi sama sekali mereka, teman-teman, keluarga semua nggak ada yang tahu kalau saya lagi kuasa kegelapan, saya lagi menyembah berhala, saya lagi berzina gitu. Dan itu saya pendam sendiri, saya simpan sendiri gitu. Dan itu saya katanya ada sekitar ada tiga kalau kata dukun dan mereka semua, itu ada tiga ibu-ibu ratu gitu, yang dimana ada Kencono Wungu, ibu siapa Nawang Wulan lah ya, dan satu nggak tahu siapa. Dan setiap masuk keluar masuk tuh berbeda-beda karakter, berbeda-beda suara. Jadi saya capek banget sih memang, penis ya jam itu keluar gitu masuk, mungkin kayak orang kerasukan kalau kata orangnya gitu. Jadi pengikutnya itu kan ada sekitar 6 orang 7 orang gitu. Jadi semua tunggu arahan saya gitu. Buat si A misalnya ini, kamu harus begini gitu. Terus buat si ini, kamu harus begini gitu. Jadi semua dasar suruhan saya ya, karena tiga setan itu masuk ya. Dan itu terjadi karena saya sering berdoa pemakaman, saya di pemakaman, terus goa semua di laut, saya tidur juga bahkan di laut, di batu-batuan apalah gitu ya. Sampai juga pernah membawa apa tuh, kembang kantil itu kan, bahkan di dompet, di tas ditaruh, terus dikasih kembang melati, harus taruh di kamar katanya. Terus di rumah sampai orang rumah tuh nanya buat apa gitu, udah mah nggak apa-apa gitu kan. Itu sama sekali belum ada yang tahu, mereka sama sekali nggak ada yang tahu. Dan itu jalan seperti biasa. Saya lagi sekitar berapa bulan ya, itu nggak ada apa-apa, itu masih bagus-bagusnya. Dan bahkan ini saya jadi berbohong juga, berbohong pada siapapun, termasuk berbohong kepada istri yang ini gitu. Kami berusaha untuk menutupi bahwa saya dengan dia tidak ada berhubungan, tidak ada suka sama suka gitu. Padahal pengikut-pengikutnya dan saya pun menutupi, dan ya terjadi gitu. Dan saya berbohong gitu loh. Akhirnya sekitar pertengahan 2019 itu kalau nggak salah ya, itu bulan Juni atau Juli, ada Lebaran hari pertama atau hari kedua, itu nggak enak, mulai muncul yang nggak enak. Dan saya seperti Tuhan
kan nggak tahu ya Roh Kudus bagaimana rasanya ngejalaninnya, saya nggak tahu gitu. Pokoknya seperti diingatkan tuh kayak tek gitu. Dan keluarga sakit gitu. Dan saya ini belum sakit apa-apa ya, nggak, maksudnya nggak terlalu sakit parah, nggak gimana gitu. Dan saya mulai saya bingung, Tuhan ini apa yang terjadi? Tuhan tolong. Saya mulai dari situ, saya mulai minta perlindungan sama Tuhan. Saya mulai, Tuhan tolong saya gitu. Kok apa yang terjadi? Tolong selamatkan saya gitu. Dan akhirnya saya bilang sama kakak saya juga bilang sama papa saya untuk doakan saya. Dikiranya kan saya sakit gitu, karena saya jarang pernah minta doakan mereka gitu. Akhirnya ya udah, saya didoakan dan saya bertobat, tapi bertobat sementara waktu itu. Bertobat sementara. Dan dukun itu juga muslim. Saya menjalankan nikmatnya gitu. Saya kembali lagi berhala gitu. Saya kembali lagi mengikuti, diajak, saya mau gitu. Tapi ini ada tapinya. Saya berdoanya penuh, saya minta sama Tuhan tolong lindungi gitu. Lindungi saya, semuanya ini ada apa? Maksudnya lindungi saya dan keluarga saya. Dan itu saya juga dapat firman Tuhan yang Tuhan kasih. Dulu kan saya jarang banget baca firman Tuhan ya. Nah, tiba-tiba saya dikasih Tuhan tuh ayat yang dimana Mazmur 16 ayat 1, ya Tuhan, lindungilah aku gitu, karena jagailah aku ya Tuhan, lindungilah aku gitu kan itu. Terus baru di Kisah Para Rasul 16 ayat 31, kalau kami percaya, kami seisi rumah selamat gitu kan. Oh yaudah, akhirnya saya percaya, saya simpen kan, dan itu terus setiap ada serangan, maksudnya setiap mau ada masalah hubungan saya dengan dia, dengan siapapun, saya masukin firman Tuhan itu, dan akhirnya semakin kuat kan. Dan saya nggak tahu ini seperti ada perlawanan, maksudnya gini, hati saya menolak gitu, bahwa mulai ada serangan. Kan tadinya setan itu tidak memberikan gratis ya, dia minta darah, minta nyawa gitu, tumbal gitu. Jadi kalau saya memberikan, saya dijanjikan, saya diberikan uang itu seisi box besar, ada uang, nggak tahu berapa M ya, berapa M. Dan saya dijanjikan juga dikasih kayak kesultanan gitu di Solo, dan sama juga saya berpasangan, saya jadi satu sama si dukun itu, si bapak itu. Dan saya mau, saya nggak mau, maksudnya sorry, saya mulai, Tuhan tolong gitu kan. Saya udah, setiap saya menyembah berhala di hadapan berhala yang besar itu, yang kecil, pokoknya saya lihat gitu, saya tantangin, saya buka mata gitu. Kalau dulu kan saya takut, saya tunduk banget, saya taat banget, pokoknya saya mau mohon, pokoknya saya mau lihat, saya mau dapat gitu. Dan itu saya juga mulai merasakan bahwa saya ini kayak yang saya udah mohon kemarin, kok nggak ada apa-apanya gitu. Jadi berhala saya pun di sini ada unsur penipuan juga. Saya rugi. Tuh. Kok saya udah mengabdi baik-baik, bagus-bagus, rapi-rapi gitu. Malam-malam, tengah malam, pokoknya semua segalanya saya jalanin gitu. Tapi nggak ada sama sekali gitu. Jadi jelas banget ya, ini apa yang kita harapkan dengan dunia, kuasa gelapan jahat setan itu semua akan binasa, akan membunuh kita, kehidupan kita pribadi, saya dulu, dan juga bisa ke keluarga, dan pasti ke keluarga, ke teman-teman, kalau kita nggak segera kembali kepada Tuhan, kalau kita tidak dengar suara Tuhan, kalau kita tidak peka gitu, seperti di Yohanes 10:10 itu ya. Nah, kalau Tuhan datang kan memberikan hidup dan berlimpah. Halo, Mbak Nika. Ya, maaf ya teman-teman, ini sinyalnya lagi kurang stabil ya. Waktu saya melakukan semuanya itu, saya rugi besar banget gitu, dari barang kepemilikan ada mobil saya lah ya, hilang gitu. Terus saya buat uangnya, saya buat foya-foya dengan mereka. Terus saya jauh dari teman-teman, keluarga, dan saya jauh dari suami saya, semua pokoknya nggak ada kenikmatan sekali. Bahkan kami di rumah suka berbeda argumen, suka marah-marah lah gitu, tidak ada sukacitanya sama sekali gitu. Dan saya bingung, Tuhan tolong dong, ini bagaimana sih Tuhan gitu. Saya bisa berbohong begini sama istrinya gitu, saya sama keluarganya.
tidak menyenangkan sekali gitu. Terus akhirnya saya dapat lagi firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Saya kan selalu nanya sama Tuhan, Tuhan tolong dong saya mau keluar dari yang seperti ini, tapi saya masih belum bisa gitu. Terus akhirnya ya udah, semakin firman Tuhan menguatkan saya, bahkan ayat itu yang menjadi kekuatan dalam hidup saya di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13 bahwa di situ janganlah takut, Tuhan menyertai, dan Tuhan ini aku inilah Tuhan Allahmu. Jadi eh, orang-orang yang berkelahi, orang-orang yang marah, orang-orang yang aku hadapi, mereka siapapun itu akan terkena noda dan malu, hampa, bahkan aku tidak bisa menemui mereka gitu. Dan 13 ditekanin sekali bahwa janganlah takut, aku akan menolong kau. Wow, luar biasa. Jadi memang waktu saya berhubungan dengan si Bapak Dukun itu, dengan orang-orang semua berusaha untuk kayaknya mencari supaya saya bisa kasih satu nyawa aja gitu. Saya berusaha untuk harus disuruh mengakui gitu. Mereka tuh berusaha untuk saya harus mengakui bahwa tadi kan keluarga nggak ada yang nggak bisa ya, dan temen gitu jatuhnya ke teman-teman saya minta nyawa ke saya tuh teman-teman saya, dan saya harus mengakui saya pernah melakukan ini loh. Biar kata saya jelek, saya seorang perempuan yang nakal, yang tidak benar, tapi bukan berarti teman-teman saya juga termasuk yang mereka bilang itu saya lakukan dengan dia, tidak gitu. Dan memang iblis tuh berusaha menghancurkan, membinasakan, bahkan membunuh gitu. Jadi kalau memang saya saya kasih satu nyawa aja, itu semua yang tadi saya sebut, masa saya bisa berpasangan dengan Bapak Dukun itu, saya bisa mendapatkan uang yang box besar isinya uang bereman gitu ya, dan sama kedudukan saya bisa jadi sebagai putri Kesultanan di Solo gitu. Bukan itu, sebenarnya saya nggak mau itu gitu. Tapi ini benar deh, saya nggak tahu ya Roh Kudus maksudnya gimana, kayak kuasa Tuhan tuh benar-benar kuat banget ya, dia melindungi kita walaupun ini lagi jahat, saya ini lagi jahat sama Tuhan, saya menyingkirkan Tuhan, saya berhala gitu, walaupun saya bertobat sementara terus saya kembali lagi, dan itu luar biasa. Tuhan benar-benar masih menunggu dan dia menjaga dombanya yang hilang dan tersesat ini. Akhirnya saya udah, Tuhan tolong saya udah gak kuat, saya teriak saat itu di 2019 awal November, saya teriak, saya berdoa, saya menangis di situ. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan cukup, saya capek gitu. Saya benar-benar berdoa, saya menangis. Saya hanya bisa menyampaikan isi hati saya sama Tuhan Yesus, karena orang-orang masih saya tutupi gitu, karena saya jahat sama mereka, terlebih saya jahat sama Tuhan, dan hanya saya cari Tuhan Yesus aja, saya serahkan, saya mengakui dosa semuanya sama Tuhan, udah cukup gitu. Saya nggak bisa kayak begini terus-terusan gitu. Akhirnya puji Tuhan saat itu juga Tuhan lepaskan dari cengkraman setan yang benar-benar membuat saya udah nggak nyaman sekali gitu. Akhirnya saya mulai saya putus kontak, saya ganti nomor, saya ganti HP, saya ganti email, bahkan udah saya nggak mau ada hubungan dengan yang sudah itu. Dan saya juga saya buang barang-barang yang pernah dikasih, barang-barang yang pernah saya pakai berhala, barang-barang yang pernah saya pakai ritual-ritual, itu semua yang masih berbau apapun, saya buang, saya singkirkan, baju lah, sepatu apapun itu. Saya nggak mikirin harganya atau apapun, saya nggak mau gitu, karena Tuhan Yesus sudah baik banget yang menyelamatkan saya. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kesaksian yang luar biasa. Bagaimana dia menyakiti hati Tuhan, dia menjauh daripada Tuhan, bahkan dia terus hidup dalam kedagingan, terus mencari kehidupan dunia yang penuh dengan kekejian. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, namun kita bangga kalau dia sudah kembali kepada Tuhan. Dan ini ceritanya hampir persis cerita anak hilang. Bagaimana anak hilang itu, yaitu ceritanya bahwa seorang bapak yang mempunyai 2 anak, dan yaitu si sulung dan si bungsu. Dan si bungsu ini meminta warisan, dan
Setelah diminta bapaknya itu dibagikan dan dibagi dua warisan itu, dan yang menjadi milik atau haknya si bungsu ini dia menjual, menjadikan uang, dan dipergi ke negeri jauh untuk hidup berfoya-foya dengan pelacur dan lain sebagainya. Dan akhirnya pada suatu hari di negeri itu mengalami kelaparan, kemiskinan, dan akhirnya habis uangnya dia, dan di situ dia makan makanan binatang saking laparnya dan cari kerja nggak dapat. Akhirnya dia balik kepada mengingat bahwa di bapaknya ada banyak makanan melimpah dan bahkan ada pembantu, dan akhirnya dia bisa kembali, dan dia berkata bahwa kalau aku pulang maka aku bilang ke bapakku bahwa jangan anggap aku anak. Namun betapa bahagianya seorang bapak ketika anaknya balik, karena selama ini dianggap sudah mati, namun ternyata dia masih hidup dan kembali, dan dia tetap menyambutnya dengan bahagia dan bahkan buat pesta. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian ini persis seperti itu karena dia menyakiti hati Tuhan, dia menjauh daripada Tuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan dagingnya, dan pada akhirnya dia kembali. Apakah Tuhan tidak terima Bapak Ibu Saudaraku? Atau apakah Tuhan marah sama dia? Saya pikir tidak. Tuhan senang kalau kita kembali kepadanya dan percaya. Tapi bertobatlah. Kalau kembali kepada dia berarti hidup benar di hadapan Tuhan dan bertobat, meninggalkan semuanya dan hidup baru dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kamu merasa kecewa dan akhirnya kamu memutuskan untuk menjauh daripada Tuhan. Kamu merasa menghadapi banyak masalah dan kamu merasa marah dan lain sebagainya, dan kamu sangat jauh daripada Tuhan, dan kamu memenuhi kehidupan dunia karena kamu ingin mencapai keinginan dagingmu. Namun janganlah kamu terus lakukan itu. Sebelum terlambat, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan tidak hitung berapa dosamu, tidak hitung berapa banyak pelanggaranmu, tapi asal saja kamu balik, bertobat, dan hidup dalam Tuhan, maka kamu akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi alatnya dalam memberitakan kabar baik kepada siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan ragu atau jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Kembalilah dengan segenap hatimu, maka Tuhan menerima kamu apa adanya dan senang sekali. Tapi ketika kamu menjauh dan semakin menjauh, maka kamu tidak akan menemui kebenaran di luar sana, kecuali kamu kembali kepada Tuhan dan bertobat. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara kembali kepada Tuhan dan bertobat, meninggalkan semua kehidupanmu yang kacau balau, maka pasti Tuhan memeliharamu, menjagamu, dan Dia pasti memakaimu untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa dan dipakai secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, ini peringatan keras kepada anak-anak Tuhan yang hidup berfoya-foya di luar sana, yang hidup kacau balau. Peringatan keras agar kamu kembali kepada Tuhan untuk hidup benar sebelum terlambat. Saya mengatakan sekali lagi bahwa kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada jalan yang benar, maka kamu akan hidup. Sebelum terlambat, janganlah terus melakukan hal itu. Jadi kita lihat kesaksian yang sangat luar biasa ini, bagaimana dia
hidupnya sangat kacau dan bahkan dia pindah agama, mempermainkan agamanya. Bapak Ibu Saudaraku, itu meninggalkan Tuhan Yesus, dan puji Tuhan pada akhirnya dia kembali dan akhirnya sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kerabatku dari Sabang sampai Merauke, ini sebagai pelajaran, janganlah lakukan hal itu. Kebanyakan orang mungkin, lakukan dulu nanti baru bertobat. Tidak boleh kalau sudah tahu firman Tuhan. Jadi bagi yang sudah terlanjur lakukan, kembalilah kepada Tuhan. Maka kamu akan pasti memiliki kedamaian, ketenangan, dan kenikmatan hidup bahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lupa terus mendukung pelayanan kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, mereka juga diberkati dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Nama Tuhan terus ditinggikan, diagungkan. Dan mungkin sampai di sini tayangan kami. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.